Shalom, Shalom. 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 Sekali lagi, shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi. Kita dapat bersyukur untuk kedatangan Tuhan selama minggu ini, sehingga kita boleh kembali bertemu dan memuji memuliakan Tuhan di tempat ini bersama-sama. Mari kita mempersiapkan diri dan mengambil saat dulu sejenak. Kita berfokus untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Dengan penuh kasih kita mengangkat pujian kita, nyanyian rohani liturgis 63. Sungguh lembut Tuhan Yesus memberkati.
Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Sudah saatnya kita akan datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan perbuatan kita yang telah melanggar ketetapan Tuhan. Mari kita datang untuk mengakui dosa kita. Amin. Bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian berkat kemurahan-Mu.
Mari kita bangkit berdiri, menaikkan pujian. Kita akan bersama Seria dari Mazmur 37. Kita akan membacakannya secara bergantian. Kita mulai. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari dipersilakan dulu. Epistel dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 38 dan 42 sampai 50. Demikian di bawah perikop kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bawah yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Demikian. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan waktu jemaat kita. Pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Pada Saudara Adam dan Saudari Mary, kami mengucapkan selamat datang dan bisa memperkenalkan diri kepada jemaat. Shalom, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Adam. Saya berasal dari Politeknik Banjarmasin dan sekarang lagi sementara tinggal di sini. Terima kasih. Baik, selamat datang dan selamat beribadah. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, harapan kami kita dapat
beribadah memberikan di tempat ini di KMI Manuel Banjarmasin yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor HP gereja yang tertera di warta jemaat kita. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. 1. Panitia kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta James Damanik dan semua tim pelayanan yang hari ini bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal dan lagu-lagu pujian dan tata ibadah sudah dibagikan 3 minggu ke depan, ada di halaman belakang. Mohon liturgis, pemandu, dan pemusik mengambil waktu untuk latihan. Dan jika ada lagu-lagu pujian yang tidak bisa dikuasai liturgis atau pemandu, dapat menggantinya dengan memberitahukan kepada panitia kebaktian. Hari ini 20 Februari 2022, setelah ibadah minggu akan diadakan pembekalan pelayan ibadah. Semua pelayan ibadah di kebaktian minggu agar bisa mengikutinya. Pada hari Rabu tanggal 2 Maret pukul 18 WITA akan diadakan ibadah Rabu Abu, mengingatkan semua jemaat untuk hadir bersama seisi keluarga. Rabu Abu adalah tanda dimulainya masa 40 hari puasa yaitu sebagai praktik dari merendahkan diri atau mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Secara simbolik kita akan menaruh abu di kepala. Dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung dan untuk kas gereja. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang akan mempersembahkan persembahan persepuluhan dan persembahan untuk pengadaan lahan gereja kita, dapat menyerahkan persembahannya ke depan melalui kotak persembahan yang akan disiapkan. Dari Sekretaris Majelis minggu depan tanggal 27, setelah ibadah akan diadakan rapat majelis dengan agenda rapat bulanan dan persiapan konferensi resor, mengingatkan kehadiran semua majelis dan memperhatikan program kerja masing-masing di buku kongres yang sudah dibagikan. Keempat, dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, berikut adalah tugas dan tanggung jawab anggota jemaat disiplin GMI yang telah tertera di warta kita, diharapkan untuk kita semua dapat membacanya. Jemaat yang berulang tahun pada bulan Februari 2022 adalah sebagai berikut. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, sehat dan bahagia, sukses dan panjang umur. Jika ada Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang berulang tahun pada bulan Februari ini dan belum diwartakan, mohon kesediaannya untuk memberitahukan kepada Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi Ibu Eviati. Kelas meeting gabungan P3MI setiap Kamis dilaksanakan pada pukul 19 WITA di gereja, menghimbau untuk kehadiran kita semua P3MI untuk berkelas meeting. Topik kita yaitu ke-6 dengan tema tergerak oleh belas kasihan. Khusus untuk pemudi yang sudah bekerja, akan diadakan kelas meeting khusus yang diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah Minggu yang akan dipimpin oleh Saudari Mel Lasrina dan juga Saudari Betty. Untuk kelas meeting orang tua atau jemaat dewasa akan diadakan di rumah-rumah jemaat setiap hari Rabu. Jemaat dapat menginformasikan ke Ibu Eviati jika ada rumahnya yang akan diadakan kelas meeting. Seksi sekolah minggu, ibadah anak setiap hari Minggu pada pukul 19.30 WITA. Pada pukul 9.30 WITA, menghimbau agar orang tua dapat membawa anaknya ke sekolah minggu. Dari seksi pemuda-pemudi Persekutuan P3MI dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 pukul 19 WITA onsite di gereja, menghimbau semua P3MI agar dapat hadir, dan jika ada jiwa baru yang kita bawa, mari kita sambut dengan sukacita. Tema kita pada ibadah P3MI, berkat atas kesetiaan. Dari seksi wanita PWMI, sehubungan dengan kondisi yang belum memungkinkan, maka retreat awal tahun PWMI yang diadakan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 25-26 Februari akan ditunda sampai ada pemberitahuan dari pengurus PWMI. Tanggal dan tempat akan diinformasikan kemudian, dan mari kita dukung dan doakan.
Koperasi PWMI Immanuel masih menyediakan gula, minyak goreng, dan beras. Jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi pengurus PWMI. Demikian khotbah kita. Adapun pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab yang telah tertulis di warta kita, mohon agar kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut juga ada laporan keuangan minggu lalu yang telah tertera, dan juga kita mengucap syukur untuk persembahan syukur dari saudara Justin, dan mengingatkan kembali untuk pelayan pada minggu depan tanggal 27 Februari akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erwin Daud, liturgis Saudari Beatrix Sitohang, pemandu pujian Maria dan Mas Dayanti, pemusik Sosen, Anton dan Franz, pembacaan epistel Rivaldi Putra Tarian, doa syafaat Bapak Anton Kubolon, persembahan Bapak Hansen, penyambut jemaat Skubar dan Alvin, sekolah menu Ibu Eviati. Demikian warta kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Tuhan selalu menolongku. Tuhan memberkati.
Engkau selalu menolong dan menjaga kami dalam setiap musim hidup kami. Tidak ada satu hari pun yang kami lewatkan tanpa izin Tuhan, tanpa berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Allah. Allah yang selalu mengetahui apa yang menjadi pergumulan hidup kami, apa yang menjadi keinginan hati kami, apa yang menjadi seruan hidup kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang ialah pemilik hidup kami. Pada saat sekarang ini Tuhan, kami akan bersama-sama menaikkan syafaat kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau melayakkan setiap kami, sehingga setiap doa, permohonan yang akan kami naikkan nantinya, boleh Tuhan dengar dan Tuhan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Pada saat sekarang ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa yang besar ini, Bhinneka Tunggal Ika. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan pilih sebelumnya. Biarlah kiranya setiap kinerja dan usaha mereka tidak sia-sia ya Bapa. Segala apa yang mereka kerahkan, apa yang mereka usahakan, Tuhan boleh perhitungkan. Bahkan di setiap kejadian-kejadian saat ini Tuhan, adanya virus COVID yang membuat mungkin pemerintahan kami berusaha keras Tuhan untuk mencari solusi dalam masalah ini. Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan jauhkan dari setiap orang-orang yang memiliki tujuan dan motivasi yang salah di dalam kondisi yang sulit saat ini Tuhan. Biarlah setiap pemimpin kami Tuhan beri hati yang murni, hati yang benar-benar mau memberikan jalan keluar dari masalah saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Presiden, berikan kekuatan, mampukan Tuhan. Bahkan setiap cobaan, godaan yang mungkin menghampirinya, kiranya Tuhan yang terus memampukan untuk boleh tetap setia dan terus dengan motivasi yang benar untuk memimpin bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapak. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa terkhusus untuk gereja kami ini Tuhan, GMI Immanuel Banjarmasin. Tuhan, Engkau yang memberkati gereja ini menjadi tempat untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati sesuai dengan visi misi gereja kami ini Tuhan, supaya kami boleh terus menangkap setiap jiwa-jiwa baru, boleh kembali datang dan hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Melalui pengurus yang telah Tuhan pilih, berkati mulai dari ketua, bahkan setiap anggota, setiap panitia, Tuhan yang memberkati kami, supaya kami juga menyadari dan mengetahui apa yang kami kerjakan saat ini adalah satu-satunya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Mampukan kami Tuhan, biarlah Tuhan setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan memberkati segala sesuatunya. Mungkin kami akan mengorbankan waktu kami, materi, pikiran kami, tapi kami telah bersepakat sebelumnya, sebelum kami mengiyakan di dalam kepengurusan ini, bahwa kami akan memberikan yang terbaik dan terus fokus di dalam kepengurusan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun pergi dan berada, mungkin yang saat ini belum bersama-sama dengan kami. Tuhan yang terus menjaga dan melindungi hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang terus memberkati. Mungkin ada yang menjadi seorang guru, bekerja di rumah sakit, staf kantor, PNS, pegawai swasta yang berusaha berjualan Tuhan. Tuhan memberkati setiap upaya dan usaha setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga melalui usaha dan pekerjaan mereka, mereka juga boleh terus memuliakan Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka, mengusahakan apa yang menjadi pekerjaan mereka untuk pelayanan mereka kepada Tuhan. Berkati ya Bapa di dalam setiap kekurangan-kekurangan yang ada, Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bersama-sama untuk setiap anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan, yang di dalam studi baik yang berkuliah maupun yang di bangku SMA, SMP, SD, bahkan TK Tuhan. Kau yang memberkati mereka di dalam segala pendidikan mereka Tuhan, dalam proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan mereka juga boleh totalitas di dalam pendidikan mereka, mempersembahkan yang terbaik, menjadi terang dan garam di tengah-tengah pendidikan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Frans, Yohanes, Hubert, Maya, Maria, Allegra, Apriani, Cindy, Rivaldi, Ezer, Aman, Anton, Mas Dayanti, Irfan, Mikael, Frederick, Sheila, Alvin, Gabriela,
Nadia, Mila, Miko, dan mungkin yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Berkati kami, berkati anak-anak Tuhan, supaya juga boleh totalitas di dalam pendidikan mereka dan pelayanan mereka di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus bagi adik kami, anak kami, Nelson Tuhan, yang di dalam kesakitannya saat ini Tuhan mengalami bekas operasi yang meradang saat kemoterapi kemarin Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk adik kami ini Tuhan, di dalam usia yang masih sangat kecil, masih sangat kanak-kanak Tuhan. Dia harus menerima proses pengobatan yang sakit Tuhan. Mungkin dia kesakitan kami tidak bisa merasakan. Engkau yang paling tahu apa yang dirasakan adik kami ini Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami berdoa di dalam segala keterbatasan kami memohon kepada Allah yang tak terbatas. Engkau yang memberkati adik ini Tuhan di dalam proses pemulihannya, di dalam kesakitannya Tuhan, supaya dia boleh menerima mukjizat yang daripada Tuhan. Amin. Mungkin bagi kami tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami menyerahkan adik kami ini Tuhan, Nelson, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap bapak, ibu dokter, perawat yang menolong dia di dalam proses pemulihannya ini Tuhan. Engkau berikan juga kesehatan, kesabaran juga di dalam merawat Nelson ya Bapak. Berkati terkhusus kedua orang tuanya Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan sedang banyak pergumulan, pikiran-pikiran yang biarlah Tuhan yang terus menolong mereka, memampukan, menguatkan bahu mereka, bahkan kaki mereka ketika mereka berjalan. Tuhan yang memberikan kekuatan dan mencukupkan setiap apa yang mereka perlukan. Tuhan secara material, Tuhan yang mencukupkan hari demi hari, supaya mereka tidak berkekurangan Tuhan. Kami yakin dan percaya, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kami anak Tuhan yang Engkau kasihi, pasti akan Engkau kenyangkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat juga yang dalam keadaan sakit, Ibu Meiti dan Ibu Devi yang sedang stroke Tuhan. Engkau memberikan kesehatan juga, proses pemulihan di dalam alat-alat kesehatan yang mereka pakai, obat-obatan yang mereka konsumsi juga boleh membantu di dalam proses pemulihan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam proses pemulihan. Engkau tahu Tuhan, hari-hari ini kami mudah jatuh di dalam kesakitan kami, dengan virus-virus yang ada membuat sistem imun kami tidak baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon kuatkan tubuh kami, kuatkan jasmani kami ini Tuhan, supaya kami boleh menangkis setiap virus-virus itu melalui makanan minuman yang kami konsumsi ya Bapak, supaya kami boleh terus sehat, dikuatkan oleh Tuhan. Berkati secara khusus kami berdoa Tuhan untuk adik Mila, Nadia, Stevi, Ani, Ibu Sinta, Kamei dan Ibu Tampu Bolon, Ibu Novia Daud, Pak Didi Tuhan, Ibu Limhua, Bapak Erwin Daud. Kiranya Tuhan terus memberkati di dalam proses pemulihan mereka ya Bapak. Yang demam, yang flu Tuhan Engkau jaga, lindungi, diberi kesehatan dan kekuatan juga ya Bapak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa kepada Allah yang hidup, Engkau yang terus mendengar seruan doa kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mengasihi kami satu persatu. Biarlah kiranya kasih Allah yang terus melindungi, menaungi hidup kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan dan panjang umur ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus juga Tuhan bagi saudara-saudari kami yang boleh mengalami pertambahan usia. Kami berdoa Tuhan untuk Sanli Magdalena, untuk Timothy Mangido, untuk Ibu Rika Rohani dan saudara kami Frans Ronald Waprak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya setiap orang yang boleh mengalami sukacita ini boleh terus dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan imannya di dalam Tuhan, boleh terus sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik melalui hidupnya untuk boleh melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah setiap apa yang tangan mereka kerjakan, apa yang keluarga mereka usahakan, semuanya boleh berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan bersama-sama untuk Ibu Gladys Tuhan yang merindukan keturunan. Bapa di surga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang menjamah janin ibu ini Tuhan, supaya mujizat nyata di tengah-tengah kehidupan mereka, dan kami boleh bersama-sama melihat Allah yang hidup itu Tuhan. Kami tidak pernah meragukan Tuhan sekalipun di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tak henti-hentinya kami memohon, meminta
supaya Tuhan memberkati Ibu Gladys, supaya kemudian juga boleh mendapatkan keturunan yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Rita dan Pak Suwanto, kemudian Saudara Saifuddin Tuhan, di dalam iman dan kepercayaannya kepada Tuhan, supaya tidak ada keraguan-raguan di dalam hidup mereka, supaya mereka boleh dengan sungguh-sungguh, dengan yakin dan percaya memiliki iman percaya yang benar ya Bapa di dalam terang Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong, bahkan mungkin melalui hidup kami mereka juga boleh melihat Allah yang hidup itu, Allah yang luar biasa itu, dan boleh percaya akan setiap kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan ketiga saudara dan saudara kami ini di dalam Tuhan, supaya hari lepas hari boleh semakin diyakinkan di dalam Tuhan oleh iman dan kepercayaannya. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Mani dan Ibu Sarah. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam segala pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Di dalam masa tua, kiranya Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan hikmat, dimampukan Tuhan di dalam segala pekerjaannya. Mungkin menghadapi kesulitan-kesulitan, tapi biarlah di dalam Tuhan segala apa yang mereka pekerjakan boleh dilakukan dengan baik, dan setiap kebutuhan mereka boleh tercukupi ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami mau berdoa Tuhan, mungkin setiap kami yang ada di tempat ini memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Kami juga menyadari kami punya kapasitas yang berbeda-beda Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau ketika mengizinkan itu kami alami. Kami yakin dan percaya Engkau tahu Tuhan kami mampu melaluinya. Mungkin jalan saat ini sedang berbatu, ketika kami ingin mundur mungkin ada jurang, tapi biarlah Tuhan, di dalam Tuhan kami boleh dikuatkan di dalam pergumulan dan persoalan hidup kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan kami boleh terus berseru kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kami, tidak memaksa untuk mengendarai roda kehidupan, tapi kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kasihani setiap kami ya Bapa, dan tolonglah kami di dalam menjalani kehidupan kami, sehingga setiap hari ketika kami juga menghadapi peperangan rohani, kami boleh menang di dalam itu Tuhan. Kami tidak selalu kalah di dalam setiap peperangan rohani kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk misi anak-anak Kristen di Pegunungan Meratus, bahkan perintisan SD Tuhan. Kami tahu Tuhan, dan Engkau juga tahu mungkin prosesnya sulit di dalam perintisan ini, jatuh bangun, ada proses di dalamnya, tidak sesuatu yang instan, tapi kami mau yakin dan bersama-sama belajar untuk boleh terus memberikan yang terbaik. Tuhan berkati anak-anak di Pegunungan Meratus, Tuhan beri kesehatan juga, dicukupkan setiap apa yang mereka perlukan dalam dunia pendidikan, secara material, apapun yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan yang mencukupkan. Biarlah kiranya Tuhan juga hadirkan setiap donatur-donatur yang juga boleh membantu yayasan ini ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemuridan alumni Camp Youth Dayak Meratus di setiap gereja lokal. Tuhan yang memberkati juga, melindungi mereka dan memberikan kesehatan di dalam setiap usaha mereka, di dalam setiap program kerja. Mungkin Tuhan yang tolong dan bantu, diberikan hikmat, diberikan daya ingat yang kuat di dalam pemikiran yang sehat, boleh terus memberikan yang terbaik di dalam pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus bagi anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan pada hari ini yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hati yang mau memberi diri melayani Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan hari ini, baik liturgis, baik pemain musik, kolektan, doa syafaat, bagi song leader Tuhan berkati, bahkan yang akan menyampaikan benar firman-Mu Tuhan yang tolong, Tuhan yang memampukan juga untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kami yang mendengar juga boleh menangkapnya dan boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami boleh Tuhan pakai dengan dahsyat, hebat, dan luar biasa lagi. Setiap hari kami boleh diperbarui di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap apa yang menjadi permohonan kami, seruan doa kami, Tuhan boleh dengar, dan Tuhan boleh jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Menyerahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi Kasih Allahku Sungguh Telah.
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Benar Bapa di surga, selama hidup kami tetap menyembah Engkau. Sekalipun banyak tawaran dunia yang menggoda untuk menerima penyembahan kami, tetapi kami tetap konsisten menolak di dalam nama Yesus, dan kami tetap menyembah Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa untuk menerima sabda-Mu, hikmat pengertian yang dikerjakan Roh-Mu bekerja dengan kuat dalam diri kami masing-masing, sesuai dengan keadaan ataupun pergumulan kami, sehingga terjawab secara tuntas setiap pergumulan kami dengan kuasa firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengar, menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami menerima segala kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 11, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-15.
Kejadian 45 ayat 3 sampai 11 dan yang ke-15. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Dan Yusuf berkata kepada saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepada aku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sedemikian jauh Bapak Ibu saudaraku firman Tuhan ini kepada kita pada pagi hari ini. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Dengan tema mengampuni. Bapak Ibu, tatkala kita membaca nats yang disediakan kepada kita pada pagi hari ini, terasa benar Bapak Ibu pertemuan Yusuf dengan saudaranya. Satu pertemuan yang indah, yang sudah begitu lama dirindukan. Menurut catatan kitab Kejadian ini 22 tahun. 22 tahun mereka tidak bertemu.
lalu kemudian cair suasananya, dan mereka saling bermaafan, dan kemudian mereka kembali bisa bercakap-cakap seperti ketika di tanah Kanaan di rumah Yakub, ayah mereka. Mengampuni selalu menjadi topik yang menarik Bapak Ibu sampai hari ini. Sebab dalam fakta kelihatan sekali mengampuni itu bisa disebut terlaksana, tetapi tidak utuh bagi sebagian orang. Tetapi ada juga di satu sisi tidak bisa mengampuni. Dan dalam filosofi beberapa suku di Indonesia, ada satu filosofi yang menyatakan akan sampai bertemu di tanah merah. Tanah merah itu lubang kubur Bapak Ibu. Tidak akan sampai mengampuni. Ada seperti itu. Sehingga umur peradaban manusia dengan pengampunan itu sendiri bersamaan. Saling mengungguli kadang-kadang, tetapi juga kadang-kadang menghimpit. Sebab dia bekerja di perasaan, hati, dan kesesakan. Acap kali Bapak Ibu, mengampuni itu satu ritual yang biasa saja. Tetapi ada kala Bapak Ibu mengampuni itu terjadi dengan tulus. Itulah sebabnya ketika kita membaca di pasal 45 kitab Kejadian ini, kita disuguhkan satu keadaan rekonsiliasi. Yusuf bisa menerima kekurangan saudaranya yang 22 tahun yang lalu membenci dirinya, dan puncaknya adalah menjual ke orang Mesir. Bapak Ibu saudaraku, satu keadaan yang menjelaskan kepada kita satu peristiwa yang sebenarnya, jikalau bukan karena pertolongan Tuhan, susah untuk didamaikan. Bayangkan, Yusuf tidak mempunyai kesalahan. Dan tentunya Bapak Ibu, walaupun berbeda ibu dengan saudaranya yang lain, anak-anak Yakub, kita tahu bahwa Yakub mempunyai istri 2. Tapi dari kedua istri ini memberikan gundik, sehingga istri Yakub ada 4. Dan anak-anaknya ada 13. 12 laki-laki, 1 perempuan yang bernama Dina. Menarik Bapak Ibu saudaraku, oleh karena Yakub memberikan perlakuan khusus kepada Yusuf, sebab memang Yakub waktu lari dari Kanaan ke Padan Aram menemui pamannya yang bernama Laban, memang cintanya terpaut kepada Rahel. Lalu Bapak Ibu, dia ditipu dengan penggajian itu oleh pamannya sendiri. Dan kemudian diberikanlah Lea kepada dia. Dan dalam praktek hidup itu Bapak Ibu, silih berganti keadaan yang terjadi, dan sampai kepada pengasuhan anak-anak, memberikan satu perlakuan yang khusus kepada anak-anak Rahel, Yusuf dan Benyamin.
Dan yang menarik Bapak Ibu, Tuhan juga memberikan perlakuan khusus kepada Yusuf. Tuhan menyingkapkan sesuatu yang akan terjadi ke masa depan dalam Yusuf melalui mimpi-mimpinya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan visi kepada Yusuf melalui mimpi itu. Berkas-berkas gandum dari saudaranya menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Demikian juga ketika Tuhan menyingkapkan satu penglihatan dalam mimpi kepada Yusuf, matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Maka Bapak Ibu, tentu mimpi itu sesuatu yang tidak dapat diterima saudaranya, mengundang kecemburuan, ya. Dan Bapak Ibu saudaraku, 22 tahun kemudian digenapi, 11 orang itu menyembah kepada Yusuf. Menarik Bapak Ibu saudaraku, Yusuf mendapat perlakuan yang istimewa dari Yakub. Dan Bapak Ibu, di ayat 1 sampai dengan 15 yang kita baca tadi secara khusus menjelaskan pertemuan 12 bersaudara tersebut setelah mereka tidak bertemu 22 tahun. Kita tahu Bapak Ibu saudaraku, pada usia 17 tahun Yusuf dijual saudaranya ke kafilah Midian Ismail yang sedang dalam perjalanan menuju Mesir. Bapak Ibu bisa baca nanti di dalam Kejadian 37. Ini seperti kita membaca novel Bapak Ibu. Saya berulang-ulang membaca kisah itu dan merefleksikan ke diri saya sendiri. Acap kali ada satu perbuatan dari saudara saya yang nggak bisa saya terima. Kadang saya tidak mau menerima atau mengangkat teleponnya karena saya kesal dan jengkel dengan dia. Ada satu keadaan yang tidak bisa saya terima dengan dia. Maka ketika saya baca narasi kisah Yusuf ini, saya seperti ditampar firman Tuhan berulang-ulang. Akhirnya dengan keberanian sebagai seorang laki-laki, saya WA saudara saya itu lagi. Dan seterusnya supaya pulih hubungannya. Dan Bapak Ibu saudaraku, jangan kita bayangkan Yusuf dijual ini begitu saja. Pada waktu itu Bapak Ibu, ketika seseorang dijual, itu artinya sudah kehilangan hak kemerdekaan. Dia berarti memiliki status budak demi 20 shikal uang perak. Kita lihat juga nanti Bapak Ibu, Tuhan Yesus kan dijual juga 30 keping uang perak. Yusuf dijual seharga 20 shikal perak. Pasal 37 ayat 28 Kitab Kejadian menjelaskan kepada kita bahwa saudaranya kecuali Ruben menginginkan uang daripada Yusuf. Lebih dipentingkan uang daripada persaudaraan kakak adik, sekalipun beda ibu. Dan itu bukan barang baru. Tapi semenjak Adam dan Hawa, peristiwa Kain dan Habil, konsep materi itu sudah mulai kelihatan Bapak Ibu. Ketika Habil mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, Kain tidak mempersembahkan yang terbaik. Sudah mulai kelihatan keinginan menguasai materi itu. Dan itu terus beranak pinak sepanjang sejarah peradaban manusia. Sampai dengan hari ini dan masa yang akan datang sampai Yesus datang kedua kali baru selesai.
Itulah sebabnya Bapak Ibu, hati-hati kita soal persaudaraan. Jika tidak ada Yesus di dalam persaudaraan kita, sekalipun itu bersaudara kandung dari rahim yang sama, ayah yang sama, bisa putus hubungan juga Bapak Ibu. Kalau orang-orang Medan tahu cerita ini. Harian koran analisa selalu mencatat di sana. Putus hubungan keluarga antara ayah dan anak. Disebut nama ayahnya ini dengan ini. Mulai hari ini tidak ada hubungan apa-apa. Masuk koran Bapak Ibu. Satu, ya puluhan. Berarti orang-orang di Medan itu suka memutuskan hubungan perkeluargaan. Saya tidak tahu apakah koran analisa itu masih ada ya. Di sana membeberkan kejahatan di hadapan Tuhan dengan berbangga hati. Seharusnya kan kita malu Bapak Ibu. Tapi untunglah kebanyakan mereka tidak orang percaya. Demikian yang kita perhatikan pada bagian ini, di Yusuf dijual seharga 20 sikal perak. Rencana awalnya Bapak Ibu mau dibunuh, melampiaskan kebencian mereka karena seperti lebih unggul dari abang-abangnya, Ruben dan kawan-kawan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, akhirnya dia dijual sebagai jalan tengah. Tetapi itu juga tetap kejahatan. Seandainya kita dalam posisi Yusuf, ada abang kita menjual kita Bapak Ibu. Tadinya mau dibunuh, sekarang dijual. Nah kira-kira kalau ketemu dengan abang seperti itu, apa yang Bapak Ibu saudara lakukan? Kebanyakan Bapak Ibu tidak bisa mempraktekkan apa yang kita baca dalam Nats Kejadian 45 tadi. Bertangis-tangisan. Akulah Yusuf yang dulu engkau jual. Lalu dicium. Kalau orang Timur Tengah Bapak Ibu dicium itu, ini cium bukan cium persaudaraan ya. Berarti sesuatu yang sangat dekat hubungannya. Dan tuntas segala persoalan mereka, tidak ada halangan. Dan kejahatan yang telah terjadi itu Bapak Ibu dimulai dengan keadaan tidak dapat menerima kelebihan Yusuf, baik dari ayah mereka Yakub maupun dari Tuhan, dengan mimpi-mimpi visioner tadi. Sehingga Bapak Ibu pasti memendam kebencian. Itulah sebabnya saudaranya membenci. Harusnya Yusuf membenci juga. Tetapi tidak, ternyata Bapak Ibu. Saya baru belajar cara menyelesaikan, memutus rantai kebencian, bukanlah dengan membalas kebencian. Tuhan Yesus excellent menyebut tetap mengasihi. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kebencian tidak bisa dilawan dengan kebencian, tapi dilawan dengan kasih. Masa 22 tahun dilalui Yusuf dengan berbagai keadaan, baik senang maupun susah. Ada kesenangan, tetapi ada juga penderitaan. Ketika dijual orang Midian sampai di Mesir, dia dibeli Potifar, satu pegawai dari Firaun, kepala istana. Yusuf dipercayakan sebagai pengatur rumah tangga Potifar. Dan di rumah Potifar terjadilah godaan tante girang Potifar kepada Yusuf. Ya, kita sama-sama pernah mendengar itu. Yusuf digoda untuk melakukan perbuatan zina. Yusuf sambut? Tidak. Dia melarikan diri dari godaan itu. Ya, sangat berbeda dengan keadaan sekarang ya.
mencari keadaan itu. Tetapi Yusuf melarikan diri dari keadaan itu. Di rumah itu terjadi kemenangan buat Yusuf. Tetapi juga awal dari penderitaannya. Sebab dia diadukan. Tuduhannya terbalik. Istri Potifar menuduh Yusuf mau memperkosanya. Inilah buktinya, saya pegang bajunya yang sobek. Padahal itu baju ketika Yusuf melarikan diri, tidak meladeni tante giram itu, Bapak Ibu. Dan di sanalah dia memulai penderitaannya, masuk penjara. Tapi berhenti sampai di sanakah? Bagi orang yang mengandalkan Tuhan? Tidak, justru di penjara itu dia bertemu dengan juru minum Firaun dan juru roti Firaun. Kejadian 40. Justru dia mampu mengartikan mimpi kedua orang itu. Mimpi juru minum dan mimpi juru roti. Dan dari sanalah kemudian dia naik bertemu Firaun. Karena Firaun bermimpi juga tentang 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus yang keluar dari sungai Nil. Dan juga 7 bulir gandum yang bernas dan 7 bulir gandum yang kering, kurus. Firaun, raja, pemimpin, pemilik Mesir, risau. Apa artinya? Lalu Firaun dipanggil, lalu Yusuf dipanggil, Bapak Ibu, oleh juru minum memberitahukan. Dan terjadilah pemulihan. Dan beranjaklah dari sana karirnya. Oleh solusi-solusi hikmat yang diberikan Allah kepada Yusuf, disampaikan kepada Firaun. Lalu kemudian ditetapkan dia yang menjadi pengelola. Maka Bapak Ibu saudaraku, Yusuf diangkat Firaun sebagai penguasa di Mesir. Nomor 2 setelah Firaun sendiri. Kira-kira Bapak Ibu saudaraku, menjadi pejabat tinggi seperti itu, ya, yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Kalau di kampung kami dikatakan didultuk itu semua yang di masa lalunya yang mencelakakan dia. Diserang balik, dipersulit, dan bila perlu dihajar habis-habisan. Baru dia puas, mumpung ada kuasa. Tetapi tidak demikian dengan Yusuf. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, Tuhan melihat kelapangan hatinya. Tuhan melihat hatinya yang memberikan kasih. Maka bertambah-tambah hikmat kepada Yusuf. Bertambah-tambah kepercayaan Tuhan Allah memeliharakan dia di Mesir. Dengan kondisi yang demikian, Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita. Kalau sampai dengan hari ini kita mempunyai sesuatu dendam iri hati yang belum dituntaskan, dibereskan, Bapak Ibu. Apalagi dendam itu selalu dirawat dan dielus-elus. Dan dicita-citakan nanti kalau saya menjadi ini dan itu akan saya balas dia. Berarti selalu disiram itu dendam. Berarti selalu diberikan perawatan kepada iri hati, kesombongan dan seterusnya, yang seharusnya dikubur, dihancurkan kuasanya. Bagi kebanyakan orang, status sebagai penguasa tersebut akan dipergunakan sebagai kesempatan untuk membalas dendam. Betul ya? Dulu ada di kampung kami, diperlakukan semena-mena
Lalu kemudian dalam pemilihan kepala desa, anaknya terpilih yang diperlakukan semena-mena tadi. Kejadian berulang. Dia juga memperlakukan semena-mena kepada yang pernah melakukan semena-mena kepada dia. Demikian selanjutnya nanti berulang dan berulang dan berulang, tidak pernah berhenti. Maka jadilah satu kampung itu kampung pendendam. Maka ditulislah nama kampung itu Kampung Dendam Kesuma. Sebab di sana telah berakar semua dendam kesuma. Rasa-rasanya Bapak Ibu di situ tidak ada yang tidak dendam. Kalau di situ orang-orang jujur, tidak tahan dan tidak kuat. Tetapi kemudian oleh misionaris diberitakan firman di sana. Lalu mereka percaya Tuhan Yesus. Lalu mereka melihat Yesus mendemonstrasikan pengampunan. Bukan menggantikan orang lain mengampuni, tapi mati di kayu salib. Yang didemonstrasikan dengan memikul salib keliling-keliling kampung itu. Maka terjadilah pertobatan. Itulah kampung opung saya, Bapak Ibu, di Siantar. Hanya Yesus, hanya Tuhan. Tetapi Yusuf tidak melampiaskan dendamnya. Tentu kita pengen tahu seperti apa Yusuf ini, supaya kita juga bisa mempraktekannya. Ternyata Yusuf mengampuni saudara-saudaranya karena dia melihat Tuhan telah terus bekerja dalam hidupnya. Ayat 3 sampai dengan 5. Dan Yusuf berkata kepada saudaranya, "Akulah Yusuf." Dia enggak ganti nama, Bapak Ibu. Dia enggak sebut, "Akulah Gunawan." Maaf ya kalau ada nama Gunawan di sini. Dia sebut, "Akulah Yusuf." Kata Yusuf itu menjelaskan, "Akulah Yusuf yang kamu kenal dulu di rumah Bapa." Dia tidak menghilangkan jejak masa lalu itu, mengubah atau membumbu-bumbui, enggak. Terbuka apa adanya. Bahwa dia dari dulu itu sampai dengan sekarang tidak pernah mempunyai niat untuk merendahkan atau meninggikan diri di atas saudaranya. Berarti Yusuf ini orangnya jujur, baik, tulus. Jadi kalau dari sononya sudah dicipta Tuhan seperti itu, mau gilasan seperti apa juga dia lewati, nggak akan mempan, Bapak Ibu. Mengajarkan kepada kita bahwa hubungan dengan Tuhan itu sangat-sangat penting sekali. Sehingga inilah yang membuat kita bisa mengampuni. Amin. Jadi semakin tinggi pengenalan kita akan Tuhan Yesus, akan semakin tinggi juga cara kita mengampuni orang lain. Dan begitu kita melepaskan pengampunan. Semakin berkurang kita mengenal Tuhan, berkurang nih, maka kepada sesama juga berkurang pengampunan. Karena kita mengalami cara Tuhan mengampuni kita luar biasa, maka kita bisa gampang mengampuni orang dengan tulus hati. Berarti Bapak Ibu, Yusuf mengampuni karena memang dia telah mempraktekkan hidup dalam pengampunan Tuhan. Jadi lain kali Bapak Ibu kalau kita misalnya hati kita dilukai orang lain, atau orang lain itu memperlakukan kita tidak semestinya, bagaimana caranya melepaskan, mengampuni mereka? Ingat Tuhan yang telah mengampuni kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak ingat Tuhan Bapak Ibu, nggak bisa kita ampuni. Misalnya istri kita meninggalkan kita,
Lalu ujuk-ujuk setelah dengan pria lain puas, datang lagi ke kita setelah sakit penyakit. Ini kan istri kurang ajar namanya. Tapi kita harus mengampuni dengan tulus, tidak sungut-sungut, tidak terpaksa, maka terjadilah pemulihan. Saya pernah mendengar seorang pria berbicara demikian ke saya, Bapak Ibu, di Camp Pria Sejati. Dia sebut tidak bisa menerima. Ada yang bisa menerima seperti itu? Rasanya nggak ada. Tapi saya sebut, kalau menerima dengan terpaksa, takut digebukin saudara istrinya itu, ya percuma, sama aja. Harus menerima dengan sukacita, memberi pengampunan, dan seterusnya. Akhirnya dia terima. Terjadi pemulihan hidupnya, Bapak Ibu. Orangnya di Jakarta sekarang. Demikian dengan Yusuf. Memang tidak dijelaskan di sini, kelihatan sekali bagaimana Yusuf berseru kepada Tuhan atas saudaranya. Tetapi Bapak Ibu, ketika disebut di sini akulah Yusuf sampai 2 kali. Ayat 3, ayat 4, ayat ke-5. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bisa menjadi kesimpulan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan fokus dengan keadaan pada waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu untuk menunggu kafilah untuk dijual. Tentu di sana sebagai anak remaja 17 tahun dia berseru-seru, abang-abangku semua tolonglah. Kenapa saya mau dijual? Kan saya adikmu. Pasti menjerit seperti itu, nangis. Tapi abang-abangnya sudah tega hati, akan dijual. Bapak Ibu saudaraku, tentu pada saat seperti itu muncul kesempatan untuk menghujat-hujat abang-abangnya, saudaranya. Tapi Yusuf tidak praktekkan. Berarti kelihatan sekali walaupun dia tidak sekolah minggu seperti kita, Yusuf ini melekat hidup bersama dengan Tuhan Yahweh yang diajarkan Yakub. Berarti kata kuncinya Bapak Ibu saudaraku dalam amanat khotbah ini, mengampuni berarti melibatkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi jangan saya ampuni kau, saya ampuni, cepat-cepat mengampuni. Tapi nggak dilibatkan Tuhan, besok terjadi lagi Bapak Ibu. Yang kedua, Yusuf mengajarkan praktik mengampuni dengan taat pada otoritas Tuhan Allah. Seperti tadi Bapak Ibu. Yusuf mengembalikan semua yang terjadi kepada Tuhan. Membawa saudaranya kepada kedaulatan Tuhan. Ayat yang ke-8. Jadi kalau mengampuni Bapak Ibu saudaraku, kembalikan kepada kedaulatan Tuhan. Jangan kita hakimi. Kita serahkan pada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Maka Bapak Ibu taat pada otoritas Tuhan. Maka ketika mereka bertemu dan mulai dikenal Yusuf, oh ini orang Ibrani dari bahasanya sama dengan bahasaku. Kan bahasa Mesir dengan bahasa Ibrani kan beda. Dan mereka waktu mengambil gandum ke Mesir tentu memakai juru bahasa. Orang Kanaan itu Ibrani itu. Lalu Bapak Ibu, dia sudah mengenal ke-10 orang yang datang ini, minus Benyamin. Lalu dari bahasanya kan dia dengar, walaupun sama-sama berjanggut semua. Oh ini saudaraku. Lalu kemudian inilah kesempatan menghajar mereka ini. Itu mungkin bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagi Yusuf, inilah kesempatan menyelesaikan persoalan kami. Inilah kesempatan menyelesaikan dendam kesumat ataupun segala yang tidak clear pada waktu itu. Artinya otoritas Tuhan ditaruh di sana. Hari ini Bapak Ibu saudaraku,
Kalau ada di antara kita satu dengan yang lain, ke orang tua, ke saudara, ke siapapun. Kadang-kadang kan gini, orang tua kita yang berseteru dengan keluarga kita yang lain. Tapi karena diceritakan ke kita menanggung kepahitan mereka. Walaupun kita nggak tahu dia baik atau tidak, langsung kita cap dia tidak baik. Karena kita sudah menanggung kepahitan. Maka kita ikut bermusuhan. Padahal kita nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu. Dan seterusnya. Demikian juga dengan persahabatan. Si A dengan si B yang clash. Lalu si B karena mempunyai teman C diceritain. Maka si C sebasar memandang si A langsung benci. Padahal mereka berdua gak ada komunikasi. Itu namanya menanggung kepahitan. Di dunia ini acap kali sering terjadi demikian, Bapak Ibu. Dan secara naluri, jikalau kita nggak mempunyai Tuhan, susah melepaskannya. Maka kadang ngegeng, si A, geng B, geng C. Maka kita yang diceritain tidak tahu keadaan, langsung ujuk-ujuk benci dengan kelompok B, kelompok C. Padahal kita kan tidak tahu keadaan sebenarnya. Tetapi bagian di sini adalah Yusuf menyerahkan pada kedaulatan Tuhan. Amin. Nah, kalau ada punya pengalaman begitu, hadirkan Tuhan di sana. Pasti semua cair dia buat, clear. Yang nggak bisa diurai nalar dan akal sehat kita nanti Tuhan akan cairkan. Akhirnya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu sekalipun salah kita mengampuni. Gampang, Bapak Ibu. Nggak sulit. Sama seperti waktu di KKR ya, didoain. Ada yang di hatimu dendam? Ada. Saya pengen dia cepat mati katanya. Dia tipu uang saya. Saya pengen dia cepat mati, sakit. Karena dulu harta-harta kami telah diambil dia. Dulu kami punya tanah. Disebutlah Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani ya, jalan besar itu. Sekarang tahu nggak Pak Pendeta harga tanah di sana berapa? Waduh, miliaran. Dulu sih harga jutaan waktu saya beli. Ditipu. Gak ada cara lain, Pak, Bu, Saudara, ampuni. Lepaskan pengampunan. Pasti selesai. Pasti Tuhan tolong. Bukan saja tolong, tapi Tuhan sanggup menggantikan. Karena kita telah menyelesaikan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, menyerahkan ke dalam kedaulatan Tuhan. Gampang gak? Tidak gampang. Tapi kalau biarkan Tuhan di sana, Tuhan, begini keadaannya. Engkau tahu. Tapi saya mau belajar seperti engkau. Orang Tuhan Yesus sudah disalibkan. Dia masih berkata, ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aduh, kalau ingat-ingat itu Bapak Ibu, betapa kita ini mengalami suatu pergumulan yang berat, hebat, tapi tetap harus menang. Yesus telah mempraktekkan itu. Dan yang ketiga, aktualisasi mengampuni, yaitu mampu hidup bersama seperti semula. Kan kebanyakan kita mengampuni itu lip service. Ya, saya sudah memaafkan dia lah, tapi sahabat diajak ketemu gak mau. Ya. Sahabat diajak seperti dulu gak mau. Berarti sebenarnya belum mengampuni. Yusuf telah kembali seperti semula. Ayat yang 15 tadi Bapak Ibu disebut. Barulah saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ini bahasa Melayu asli Bapak Ibu. Bercakap-cakap. Karena ada cakap juga bahasa Indonesia, kan cakap itu hebat, bagus gitu ya. Cakap. Yohanes cakap loh hari ini pakai dasi. Itu bukan bicara maksudnya, tapi penampilannya oke punya. Itu cakap ya. Tapi kalau bercakap-cakap pada bagian ini terjemahan yang disebut dengan ngobrol yang hangat.
Kan tidak sebut di sini. Yusuf dan saudara-saudaranya ngobrol-ngobrol. Nggak diterjemahkan begitu. Bercakap-cakap. Antara resmi, tidak resmi, tapi hangat. Seperti keadaan semula. Dan itu telah terjadi pada saudara-saudaranya yang diampuni oleh Yusuf. Pasti kita berkata gini Bapak Ibu, rugi dong Yusuf. Sudah dulu dia diperlakukan, dijual, sekarang dikasih lagi tempat tinggal, dikasih makan lagi, diselamatkan lagi dari kelaparan di tanah Kanaan. Menang banyak itu saudaranya. Enggak, pasti begitu kan? Bukan Bapak Ibu. Justru perhatikan nanti keturunan Yusuf, anaknya Efraim dan Manasye, jadi dihitung menjadi satu suku. Jadi 2 suku Bapak Ibu dihitung. Jadi anak Yakub itu menjadi 14 suku. Karena pada waktu memasuki tanah Kanaan, ada bagian Manasye dan Efraim di tanah perjanjian itu. Justru Lewi tidak mempunyai tanah perjanjian. Dia menjadi imam, menjadi pelayan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Menjelaskan kepada kita satu perspektif ke depan jauh yang akan didapat ketika mempraktekkan mengampuni. Berarti kesimpulannya mengampuni nggak rugi. Kalaupun orang dunia menyebut rugi, ya itu urusan mereka, tapi di urusan Tuhan kita menjadi pemenang. Tidak ada ruginya Bapak Ibu. Maka ketika kita mempraktekkan itu terjadi kemenangan dalam diri kita. Yusuf mempraktekkan kebersamaan mereka waktu masih di Kanaan di rumah mereka sebagai saudara. Kejadian 45 ayat 15 tadi disebut di sana bercakap-cakap dengan dia. Maka aplikasi khotbah ini Bapak Ibu, saudaraku, mari kita belajar dari Yusuf mengampuni. Berarti menerima orang yang bersalah dengan lapang dada, melepaskan pengampunan. Dan yang paling lucu Bapak Ibu, ada anak-anak yang dendam dengan orang tuanya, ayahnya, ibunya. Saya benci sama ayah saya. Saya benci dengan ibu saya. Lucu ya? Ada yang begitu. Maka suatu saat ketika pandemik ini nanti berakhir Bapak Ibu, kita buat camp SPK. Nanti pada waktu pelepasan kelihatan semua. Semua yang ada terjadi dengan kita itu kelihatan. Walaupun kelihatan dalam sehari-hari sepertinya tidak benci, tidak dendam, tapi akarnya ada Bapak Ibu. Dan itu harus dicabut, jangan dipangkas. Nanti dari bonsai dendam itu, tapi cabut. Maka kita mengalami yang disebut dengan pengampunan yang sejati. Saya mempunyai teman waktu SD, udah meninggal. Tapi saya ingat sampai saya kuliah dia selalu bikin masalah. Kalau saya pulang kampung, ada aja masalahnya. Namanya orang-orang kampung ya, pikirannya pun kampungan Bapak Ibu. Tetapi saya selalu melepaskan pengampunan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati saya. Gitu aja doa saya selalu. Dan dia sudah lebih dulu berangkat 10 tahun yang lalu. Mengampuni Bapak Ibu, lepaskan. Dan yang kedua, membawa ke dalam tangan Tuhan. Berarti mengampuni itu bawa ke dalam tangan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami sumber pengampunan yang abadi dan mulia kita hidupi. Ya, jadi bukan kata-kata, bukan teori. Mengampuni itu praktek. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu kalau khotbahnya mengampuni, nanti di luar sana ujiannya mengampuni juga jawabannya. Jadi kadang-kadang kita berpikir seperti itu, maka kita harus mengampuni. Yang ketiga, hubungan normal kembali karena telah melakukan satu secara tulus dan jujur. Pulih
dan harmonis seperti sedia kala. Seperti sedia kala Bapak Ibu. Yang hangat tetap hangat, yang dulu seperti apa tetap. Jadi misalnya saya nggak mau ke gereja kalau si A itu masih ke Metodis, nggak mengampuni namanya. Sering kan kita mendengar begitu. Ayolah ke persekutuan kita P3M. Si Anu masih datang nggak? Masih, males lah. Itu namanya nggak mengampuni. Belum seperti sedia kala. Justru karena di dalam rumpun bambu itulah bambu satu dengan yang lain saling bergesek. Pernah lihat rumpun bambu menggesek rumpun yang sebelah? Tidak pernah. Tapi yang serumpun. Jadi berarti di dalam persekutuan kita bisa saja ada pergesekan, ketersinggungan. Benar ya? Kalau sebut kami di P3M Pak Pendeta nggak pernah ada ketersinggungan. Tidak percaya saya. Wong kita di dunia ini selalu bersinggungan dengan segala sesuatu kalau udah lebih dari 2 orang. Wong pendeta saja acap kali bersinggungan kalau udah di dalam korps kependetaan di konferensi tahunan. Kau dipindah nggak? Enggak. Kau dipindah-pindah. Nanti seperasaan yang pindah, seperasaan yang tidak pindah. Ngegeng mereka di situ. Pendeta loh. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, keterbukaan kita, sebab keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin. Jadi kalau ada ketersinggungan satu dengan yang lain di P3MI wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah apabila dipelihara ketersinggungan itu menjadi dendam dan menjauh. Tapi Yusuf kan mempraktekkan kembali seperti sedia kala. Kan dia nomor 2 di Mesir, seharusnya jangan dekat-dekat, jauh-jauh. Dia kan tidak bilang begitu, tapi berpelukan seperti Teletubbies, berpelukan lalu selesai cair. Tidak hanya kata-kata tetapi dalam praktek. Amin. Jadi dalam praktek loh. Jadi kita berarti belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Jangan juga Bapak Ibu dihubungi misalnya pelayan ibadah. Saya nggak mau dipasang dengan si inilah. Saya kan tidak suka dengan dia. Dia sok seperti lagu itu. Sok kali kau itu. Sok kali katanya dia. Tidak mau dipasang. Dan seterusnya. Berarti mengajarkan kepada kita seperti Yusuf harus normal, harmonis, pulih seperti sedia kala. Amin. Ya, colek kiri kanan disebut seperti sedia kala loh begitu. Ya. Jadi kalaupun ada perbedaan harus seperti sedia kala. Ya, harus. Memang nggak gampang Bapak Ibu, tapi kita lewati, praktekkan. Dan itu terjadi di tempat ini. Amin. Sehingga mereka yang pernah beribadah rindu beribadah di sini karena ada kehangatan kekeluargaan. Seperti yang dipraktekkan oleh John Wesley, Bapak gereja kita. Hangat ibadah Metodis itu. Maka bisa satu hari kita bersalam-salaman 10 kali. Itu. Pernah mengalami itu ya. Jangan heran di Metodis ketemu salaman. Nanti sebentar salaman, bisa 10 kali, tidak apa-apa. Itulah bukti bahwa kita menunjukkan persaudaraan kita yang sejati. Maka di penutup khotbah ini Bapak Ibu, pengampunan itu bukan teori tetapi praktek. Jadi kalau masih teori, ya belum masuk, belum mengampuni. Tapi mengampuni itu adalah praktek. Matius 6 ayat 12, 14 dan 15 sebagai penutup khotbah ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga akan mengampuni kami juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang loh ya,
Jadi kalau benda-benda apa nggak usah, tidak perlu pengampunan ke situ ya. Dia bisa mengampuni benda-benda, tapi nggak bisa mengampuni orang. Akhirnya namanya orang ateis yang mencari pembenaran. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan Matius 18 ayat 21 sampai 35. Upah jika tidak mengampuni Bapa di surga tidak akan mengampuni juga. Maka kita harus mengampuni Bapak Ibu. Sehingga kita memiliki hati yang tulus seperti Yusuf. Tuhan Yesus telah mempraktekkan pengampunan sejati. Maka ketika dia disalibkan, tapi dia mengampuni orang yang menyalibkan. Kita kan belum ada yang disalibkan, tapi kita harus mengampuni. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami untuk mempraktekkan mengampuni. Dimulai dari diri kami ya Tuhan. Tolonglah kami melakukannya supaya pulih persekutuan kami, supaya pulih ibadah kami, supaya pulih pribadi kami dan masa depan kami. Tolonglah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab dialah Allah kita, dan kita umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang ingin mempersembahkan pujian, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, jika tidak ada, kita akan mengumpulkan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pengerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku.
Bapa di sorga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan pada ibadah ini. Berkati setiap tangan yang mempersembahkannya. Atas kesehatan, pekerjaan, usaha, keluarga, Engkau campur tangan. Dan Engkau terus menjaga, menopang setiap sumber dari penghasilan mereka. Bukan saja cukup, tapi berkelimpahan dalam segala hal, ya Tuhan. Kami menyerahkan baik persembahan kantong kolekte untuk kas gereja, persembahan persepuluhan, janji iman, atau persembahan untuk pengadaan lahan gereja yang kami kumpulkan setiap minggu. Tuhan berkati hati kami yang menginginkan, merindukan lahan gereja ada. Tuhan berikan bagi kami di Banjarmasin. Tambahkan hikmat dalam mengelola oleh penata layanan keuangan. Berkati dan menjadi alat di tangan-Mu untuk GEM Immanuel Banjarmasin menjadi alat-Mu sesuai dengan tugas dan fungsi gereja, ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan persembahan kami. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh pribadi ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.